Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan tahun ini. Walaupun dalam melaksanakan ibadah puasa kali ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Elok nian memandang sawah. Setelah hujan baru reda. Bila seseorang punya salah, hendak dimaafkan dengan lapang dada. Sesuai dengan pantun tadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang anjuran saling memaafkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memaafkan merupakan sikap mulia yang amat dianjurkan dalam agama Islam. Seberat atau sepedih apapun manusia mengalami dampak akibat kesalahan yang dilakukan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan setiap hambanya untuk melapangkan dada terhadap kesalahan sesama. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay ya'firullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Quran Surat An-Nur, surat ke-24, ayat ke-22. Ayat ini diturunkan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan ekonomi kepada kerabatnya lantaran terlibat kasus tuduhan terhadap istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Quran Surat An-Nur ayat ke-22 ini menegaskan bahwa memaafkan merupakan sikap mulia yang hendaknya dimiliki setiap orang karena Allah sendiri Maha Pemberi Maaf dan menyayangi hambanya.
Perintah memaafkan dalam ayat ini juga mesti dipahami bahwa mengampuni kesalahan orang lain harus disertai keikhlasan. Artinya melapangkan dada dan menyadari bahwa seluruh ganjaran yang selama ini terbesit di hati hilang di hati, sehingga yang tersisa adalah optimisme untuk menatap masa depan yang lebih damai dan tentram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika Allah Subhanahu wa taala saja melapang dada memaafkan kaumnya, pastinya kita juga harus bisa berlapang dada ketika memaafkan terhadap sesama. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hari kiamat tiba, terdengar suara panggilan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hakmu setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Hadis riwayat Abdahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saling memaafkan memiliki beberapa manfaat, yang antara lain yaitu yang pertama, hidup menjadi tenang dan tentram sebab dijauhi dari permusuhan. Kedua, dengan saling memaafkan seseorang akan terbebas dari rasa dendam. Yang ketiga, dengan saling memaafkan maka muncul persatuan dan dijauhkan dari perpecahan. Kemudian yang terakhir, bagi mereka yang saling memaafkan adalah perilaku yang mulia yang diyakini mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menjadi insan yang bisa dan selalu ikhlas dalam memaafkan kesalahan orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika kurang karena itu kesalahan dari saya, karena sebagai manusia tidak akan luput dari suatu kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.